Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1 untuk program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Pada pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-8, bersama saya Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari, STMT. Jadi ini adalah pertemuan kita ke-8. Menurut jadwal seharusnya pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Namun karena kita kemarin bahkan pada saat Galungan dan Kuningan sekalipun kita tetap melakukan perkuliahan karena sifat perkuliahannya adalah online dengan sedikit penyesuaian, maka jadwal kita jadi lebih maju dibandingkan jadwal yang sudah disediakan oleh rektorat. Tapi tidak usah khawatir, nanti perkuliahan akan tetap berjalan seperti biasa hingga nanti pada saat pelaksanaan UTS, yaitu minggu pertama di bulan November. Nanti untuk pelaksanaan UTS di bulan November tersebut, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kalian sudah harus menyiapkan lembar jawaban yang sudah disediakan oleh pihak universitas. Kemudian kalian juga harus menyiapkan pulpen untuk menulis, jadi harus menulis dengan manual sehingga saya mengetahui kalian tidak melakukan copy paste dengan temannya. Kemudian kalian juga perlu menyiapkan alat gambar yang lain seperti pensil, penggaris, penghapus. Itu karena nama mata kuliahnya adalah menggambar, maka pasti ada tes mengenai menggambar. Jadi kalian mulai siapkan hal tersebut. Kalian juga perlu menyiapkan nanti mungkin kuota pada saat hari pelaksanaan UTS hingga tidak terganggu pada saat penerimaan soal ataupun pada saat pengiriman jawabannya sehingga dapat diterima oleh dosen tepat waktu. Tapi yang jangan lupa, yang paling penting itu adalah untuk taat administrasi dengan membayar UTS sebelum waktunya sehingga kalian bisa tercatat sebagai peserta UTS. Minggu ini kita akan membahas mengenai menggambar potongan. Saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai cara menggambar potongan. Gambar potongan itu adalah gambar yang menunjukkan belahan objek yang dilihat secara tegak lurus bidang potong. Pada denah, kamu sudah menentukan garis potongnya di mana, sehingga pada gambar potongan dia langsung menunjukkan atau mereferensikan gambar pada garis pada gambar denah Anda. Gambar potongan menunjukkan bentuk material atau bahan bangunan, posisi, dan ukuran bagian dalam suatu objek. Pada menggambar teknik bangunan, maka gambar potongan ini menunjukkan bentuk material, posisi, dan ukuran bagian dalam suatu bangunan, yaitu ruang. Pada objek bangunan, arah garis potong utama yaitu membujur dan melintang terhadap sumbu bangunan. Jadi ada dua jenis garis potong atau potongan, yaitu yang membujur atau yang melintang. Secara sederhana, notasi garis potong umumnya disebut garis potong AA atau BB. Fungsi dari gambar potongan. Yang pertama, untuk menunjukkan struktur bagian dalam dari bangunan. Yang kedua, sebagai panduan kerja dalam melakukan konstruksi bangunan. Yang ketiga, sebagai acuan perhitungan volume pekerjaan. Dan yang keempat, sebagai acuan penyelesaian sengketa dalam manajemen proyek konstruksi. Jadi, gambar potongan untuk gambar teknik itu punya fungsi yang sangat signifikan, sangat krusial dan sangat penting. Sampai dia bisa untuk referensi atau acuan penyelesaian kalau ada kejadian sengketa. Karena di gambar potongan itu sudah lengkap tersedia. Sebenarnya nggak cuma gambar potongan saja, semua gambar juga memiliki fungsi sebagai dokumentasi dari kalau ada kejadian sengketa sehingga bisa diselesaikan dengan gambar dokumentasi tersebut. Kemudian
saya menjelaskan gambar potongan ini setelah menjelaskan mengenai gambar denah. Kenapa? Karena sebenarnya yang harus kalian gambar setelah menggambar denah itu adalah gambar potongan, bukan gambar tampak. Tetapi yang kamu presentasikan memang ketika mengumpulkan menjadikan satu gambar-gambar kamu, gambar potongan itu setelah gambar tampak. Tapi pengerjaannya saya sarankan gambar potongan itu dilakukan terlebih dahulu sebelum gambar tampak. Ada beberapa komponen konstruksi pada gambar potongan yang harus muncul, yaitu konstruksi pada bagian atap, konstruksi pada dinding, maupun konstruksi pada fondasinya. Itu semua harus terlihat tercantum pada gambar potongan. Elemen gambar potongan, misalnya pada gambar atap itu terlihat konstruksi atap dan plafonnya, bahan dari plafon, bahan dari atap, kemudian bentuk dari konstruksi tersebut seperti apa itu terlihat lebih jelas pada gambar potongan. Kemudian begitu juga dengan dinding dan pintu serta jendela dan ventilasi lebih jelas pada potongan. Untuk bagian bawah, konstruksi pondasi dan lantai, ketinggian lantai, bahan lantai dan sebagainya juga bisa dilihat pada gambar potongan. Elemen gambar potongan meliputi 6 hal. Yang pertama adalah dia mereferensikan notasi potongan pada denah, yaitu garis potong dan arah pandangnya kemana. Itu menunjukkan bentuk dari potongan kamu, gambar potongan kamu. Yang kedua, gambar bentuk dan elemen konstruksi atap, plafon, dinding, lantai, dan fondasi. Yang ketiga adalah dimensi tinggi dari elemen bangunan. Dimensi tinggi ini muncul pada potongan karena pada tampak itu sulit dijelaskan. Tampak itu kan kulit terluar saja. Di bagian dalam interiornya tuh tidak bisa dijelaskan dengan gambar tampak, sehingga dibantu dengan gambar potongan. Yang keempat, nama, ketinggian lantai dan lebar ruang yang terpotong. Yang kelima, penjelasan tentang spesifikasi bahan material dari bangunan. Dan yang keenam adalah nama, gambar potongan, dan skala yang digunakan. Notasinya jangan lupa juga biasanya di bagian bawah dari gambar dituliskan nama gambar dan skalanya. Ini adalah contoh potongan yang menjelaskan bagian material dari bangunan ini, sebuah bangunan rumah tinggal dengan konstruksi atap dari kayu dengan notasi-notasi dan sambungan kayunya juga kelihatan. Lalu untuk konstruksi dindingnya dilengkapi dengan ketinggian plafon dengan P lantai plus minus 000 adalah sebanyak 3 meter. Kemudian ada peninggian, perbedaan ketinggian atau leveling di ruang tamu yang juga terlihat pada potongan, tetapi ketinggian plafonnya tetap 3 meter. Seperti ini dilengkapi dengan dimensi di ketiga sisi atau kalau bisa keempat sisinya juga boleh. Bagian konstruksi pondasi dan lantai juga dilengkapi dengan notasi-notasi slough, tanah uruk, batu kali, batu kosong, pasir uruk, dan seterusnya. Kemudian ada tambahan mengenai kemiringan dari konstruksi ini ya. Jadi ini mereferensikan bagian kemiringan yang di sebelah sini sekitar 35 derajat. Bisa saja digabung di sini, dicari kemiringannya. Di sini juga boleh 35 derajat. Diberikan keterangan. Kemudian ada tanda segitiga di bagian bawah, segitiga di bagian atas. Di contoh gambar potongan yang lain juga sama, cuman yang ini kurang rapi, bahwa seharusnya dia kalau misalnya dia narik garisnya seperti ini yang paling atas, yang lain juga harusnya ngikutin sudut-sudutnya supaya rapi ya. Seperti yang ini supaya nggak ada yang turun, supaya nggak ada yang sudutnya beda, kurang komunikatif gambarnya. Tapi sama, ada dimensi
ada material yang terlihat, kemudian ada ketinggian dan sebagainya. Nah, ini contoh lagi yang lain, gambar potongan seperti ini. Saya minta maaf karena contoh gambarnya yang saya dapatkan hanya dari AutoCAD, tetapi saya pikir prinsip-prinsip menggambar AutoCAD dan menggambar manual itu kan sama sebenarnya. Hanya saja kalau kamu sudah bisa menggambar manual, berarti seharusnya menggambar AutoCAD juga bisa. Jadi tidak beda-beda jauh ya. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah dalam menggambar potongan. Apa yang kamu harus lakukan? Yang pertama, kamu melakukan proyeksi denah dan tampak untuk menjadi potongan. Ini kalau kondisinya kamu sudah sempat membuat tampak dan sudah selesai denahnya, lalu sudah menentukan garis potongnya. Jadi sudah dilakukan proyeksi, ini garis-garis proyeksi, garis-garis ujung-ujung dari bagian pada denah kamu proyeksikan. Kalau misalnya kondisinya menggambar di AutoCAD bisa dilakukan dalam satu layar, tetapi kalau kalian kan menggambarnya dengan kertas yang berbeda, ya mau tidak mau didekatkan saja kertasnya, kemudian ditarikkan garis proyeksi seperti ini. Lalu garis tampak ini kamu hapus-hapus gitu ya, untuk menjadi potongan. Kalau seperti itu kondisinya belum sempat bikin tampak, ya lebih baik tampaknya yang mengikuti potongan nanti. Jadi begitu kamu bikin denah, proyeksikan saja denahnya menjadi potongan. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan balok, sleeve dan ring. Jadi mana balok, mana sleeve, ya, mana ring. Ring itu yang di bagian atas ya, dekat dengan atap. Kemudian balok kalau dia 2 lantai, balok anak, ada yang balok induk juga. Sedangkan sleeve itu adalah yang bagian bawah yang dekat dengan fondasi. Kemudian setelah itu buat fondasinya, melengkapi dengan garis balok dan garis lantai. Jadi kalau misalnya garis potong ini, garis balok dan garis lantai itu terpotong pada dinding ya. Jadi dindingnya itu yang harus menerus, bukan baloknya yang menerus atau lantainya yang menerus, terpotong di situ. Ya, ini contohnya dia melengkapi dulu di bagian atapnya dulu, usuknya. Jadi dia pakai kuda-kuda kayu. Kemudian baru dilengkapi bagian konstruksi dinding ya, dan untuk konstruksi pondasinya, simbol-simbol untuk pondasi itu juga harap diingat. Yang kemarin saya sudah sempat jelaskan pada mata kuliah yang mengenai menggambar notasi dan simbol ya. Batu kali seperti apa, batu kosong seperti apa, pasir kosong seperti apa, pasir uruk seperti apa. Setelah ini kemudian kamu tinggal menambahkan garis dimensi ya, ketinggian. Nah, dia potongan itu, pada gambar potongan ada 2 jenis dimensi yang digunakan. Yang pertama itu adalah dimensi ketinggian dan dimensi lebar. Dimensi ketinggian yang ini kamu akan adopsi nanti untuk menentukan ketinggian dari plafon. Jadi disebutkan rata-rata plafon itu ruang dalam itu sekitar 3 meter, 320 boleh, 340 ya. Kelegaan suatu ruangan tergantung sifatnya. Kalau misalnya tingginya adalah 3 meter, berarti kamu hitung dari 000 sampai 3 meter akan jadi plafon. Oke, ditambahkan dengan keterangan-keterangan gambar setelah lengkap. Dan nama gambar. Ini sebenarnya belum lengkap, dia belum melengkapi dengan furniture di dalam ruang. Jadi furniture dalam ruang juga harus digambar.
dan ketinggian dari tiap-tiap ruang itu juga harus ditentukan di sini. Ada yang suka bertanya apakah gambar potongan saya itu menggambar sampai ke pagar. Biasanya memang digambarkan pagarnya ya, kalau pagarnya tidak terlalu jauh dari bangunan, digambarkan saja. Tetapi kalau misalnya bidang gambar daripada pagar ini jauh, ya tidak usah digambarkan, tidak apa-apa gitu ya. Dari 3 contoh gambar potongan ini, jadi gambar potongan 1, 2, dan 3, saya lebih menyukai kelengkapan dari gambar potongan 1. Dia lebih rapi, kemudian dia cukup lengkap dibandingkan gambar-gambar potongan 2 dan potongan 3 setelahnya. Ini potongan 2 yang kurang rapi karena garisnya tidak teratur. Tetapi hal yang bisa dipelajari dari potongan 2 ini ada skala, kemudian ada furniture, lalu cara dia menuliskan ketinggian dari plafon. Ini sebenarnya yang paling tepat tuh yang seperti ini ya, lingkaran, kemudian ada garis thread gitu ya, diberi lalu notasi ketinggiannya 270 ketinggian dari plafon. Sedangkan gambar potongan 3 ini yang dapat dipelajari itu adalah kelengkapan dari notasi atap, karena memang atap yang paling pertama dilihat ya, begitu buka lembar gambar, konstruksi atapnya seperti apa. Kalau dia detail, kalau dia lengkap, kamu bisa menutupi itu ya kalau kekurangan waktu untuk konstruksi dinding maupun untuk konstruksi fondasi dan lantainya. Oke, untuk materi minggu ini saya cukupkan dengan tata cara sederhana menggambar potongan, definisi potongan. Silahkan diingat-ingat. Minggu berikutnya karena tidak ada asistensi ya, maka kasih saya istirahat untuk asistensi dulu. Setelah nanti pelaksanaan UTS, saya akan kasih waktu kalian jeda 2 minggu untuk kemudian baru kelompok 1 mulai asistensi kembali dengan gambar yang lengkap. Jadi selengkap-lengkapnya seperti kalian mau ngirim tugasnya untuk dikumpulkan. Sehingga kelompok 1 sekarang sudah mulai menyelesaikan gambarnya, mulai mencicil menyelesaikan gambarnya supaya nanti pada saat asistensi bisa saya asistensikan. Ini juga penting bagi mahasiswa yang minggu lalu atau asistensi pertama tidak saya terima atau tidak mengirimkan asistensi. Silahkan untuk mengejar ketertinggalan di asistensi kedua. Kalau tidak juga mampu untuk melakukan asistensi, maka saya yakinkan bahwa kalian tidak lulus mata kuliah saya, sehingga kalian harus mengulang beberapa saat. Jadi satu tahun, atau mungkin nanti kalau kalian sudah semester besar. Ya, supaya tidak kejadian, maka taatlah untuk melakukan asistensi, taatlah pada absen, taat pada pengumpulan, dan jangan curang. Kalau ketahuan curang ya sama saja hukumannya. Mending kalau ketahuan curangnya itu hukuman di dunia ya deh, bisa saja saya tidak luluskan begitu saja. Tetapi bagaimana dengan hukuman setelah ini gitu, hukuman di masyarakat bahwa sebenarnya kamu nggak bisa menggambar, atau hukuman setelah itu lagi setelah kamu tidak ada di dunia ini. Jadi catat nanti siapa-siapa saja yang bikin dosa. Mudah-mudahan tidak. Kalian masih semester 1, supaya menjaga integritas kalian, supaya saya bisa menghasilkan sarjana-sarjana yang berintegritas tinggi, yang bangga terhadap hasil kerjanya sendiri, bukan dibikinin sama orang lain, bukan hasil menciplak dan lain sebagainya. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.